Menurut Kunchara Ningrat dalam buku ya Studi Budaya Jawa misalnya, disebutkan bahwa nenek moyang kita melakukan ritual-ritual itu agar memohon terhadap nenek moyang mereka yang sudah menjadi arwah, itu membantu masyarakat yang hidup yang melakukan ritual itu mengendalikan alam lingkungannya. Seperti datang gitu ke depan saya itu, lalu kayak apa, sinarnya tuh benar-benar terang banget. Terang beneran. Saya nggak berani tuh pas waktu itu buka mata gitu, terus aja Bang, karena takut juga apaan gitu kan. Tapi lama kelamaan sinar itu kayak berubah bentuk, sosoknya tuh seperti apa ya, kakek-kakek pakai ini sorban, bajunya putih, wajahnya tuh bersinar banget gitu Pak. Yang disebut sebagai tahapan makrifat. Jadi seorang pendekar yang kelasnya udah hebat, udah nggak ngomong jurus lagi atau berkelahi secara fisik, dia ngomong kejadian. Itu yang dianggap yang paling hebat ilmunya. Jadi nggak perlu lagi kekerasan, tapi ngomong soal kedekatan kita sama yang Maha Kuasa. Kalau menurut pengalaman saya dan menurut apa ya, keyakinan saya sendiri gitu, jadi saya tuh nggak ngelihat sebenarnya gitu Pak. Jadi beliau itu memperlihatkan dirinya kepada saya gitu. Halo, selamat datang di channel kami yang berdana, Ngopi Spiritual. Kami akan mengulas para pemirsa mengenai hal-hal metafisika yang kami padukan dengan beberapa literatur ilmiah, tapi juga kami padukan juga dengan pengalaman-pengalaman real yang barangkali Anda juga mengalami dan juga ada di dalam masyarakat. Tema kali ini yang berdana, kami akan mencoba untuk mengulas mengenai para leluhur dan bagaimana kita saat ini menjalin komunikasi dengan para leluhur, apakah itu dimungkinkan dan apakah itu bisa. Meskipun leluhur kita masing-masing barangkali sudah berabad-abad yang lalu itu hidup dan sekarang sudah tidak ada lagi. Para pemirsa, sebelum kita mulai dialog, nanti akan saya perkenalkan di sini kita sama-sama untuk dialog, saling mengkontribusi. Saya disclaimer dulu bahwa pembicaraan ulasan kami di sini adalah sifatnya pribadi dan kami juga tidak mengklaim bahwa pendapat kami ini yang paling benar. Jadi kami perkenalkan para pemirsa, saya sendiri adalah Rafael Udi Inianto atau dipanggil Rui. Saya tidak mempunyai latar belakang goib, tidak mempunyai latar belakang yang sifatnya mempelajari hal-hal yang spiritual. Namun di sini ada dua teman kita yang barangkali bisa untuk menghangatkan topik kita pada pertemuan kita yang perdana ini. Di sebelah kiri, Mas Nanang, silakan memperkenalkan diri, Mas Nanang. Terima kasih, Mas. Saya Nanang Dwi Prasdi, saya studi arkeologi Indonesia di Universitas Indonesia Depok ya. Saya belajar sejarah kebudayaan Indonesia dari masa prasejarah sampai masa kira-kira kolonial masuk lah. Begitu, Mas. Ya. Saya sendiri juga belajar berbagai hal dalam kebudayaan ya. Sebagian kecil memang ada belajar tentang spiritualisme dari literatur ya. Juga belajar di praktek-praktek di berbagai paguron di pencaksilat di Nusantara. Mungkin itu Mas. Oke, baik. Silakan. Baik. Nah, di samping kanan saya ada Mas Fajar nih. Mas Fajar, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ya, silakan mengenalkan diri kepada pemirsa. Assalamualaikum, nama saya Fajar. Saya dari Sumedang. Dari Sumedang? Iya Pak. Baik, sudah jauh-jauh datang nih. Terima kasih.
Oke, saya akan mulai dari Mas Anang dulu, Mas Anang, ya, mengenai topik kita kali ini, mengenai leluhur, ya, dan juga bagaimana kita atau mungkinkah kita sekarang ini menjalin komunikasi dengan leluhur, ya, dari sisi pengetahuan dan pengalaman, Mas Anang, silakan. Ya, mungkin saya akan coba menjawab ya Mas Rui. Dalam berbagai literatur di studi mengenai masa lalu ya, kita memiliki berbagai candi, peninggalan candi yang ada di Jawa maupun di Sumatera ya, sebagian besar ditemukan di dua pulau itu. Dan dari studi terhadap penelitian terhadap candi itu, kita ketahui juga dari data literatur di prasasti, di naskah-naskah kuno juga disebutkan memang ada pemujaan terhadap roh leluhur itu memang jadi semacam ajaran utama dari nenek moyang kita. Seperti di Sunda Wiwitan, di Kejawen, itu sebetulnya pemujaan terhadap roh leluhur. Melalui ritual. Mereka percaya bahwa roh leluhur itulah sebagai pancaran sinar emanasi dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dari menurut Kunchara Ningrat dalam buku Studi Kebudayaan Jawa misalnya, disebutkan bahwa nenek moyang kita melakukan ritual-ritual itu agar memohon terhadap nenek moyang mereka yang sudah menjadi arwah, itu membantu masyarakat yang hidup yang melakukan ritual itu mengendalikan alam lingkungannya agar sesuai yang mereka mau. Misalnya hujan dimohonkan dengan upacara segala macam tuh supaya tidak jadi banjir, jadi berkah, pertanian jadi subur, makmur. Nah, sebagian besar memang dari studi antropologi melihat berbagai ritus terhadap roh nenek moyang maupun hal-hal gaib itu dilakukan untuk mengendalikan alam lingkungan sesuai apa yang dimaui manusia. Tentunya memakai simbol-simbol ya, simbol-simbol dalam upacara gitu. Bunga rampe itu untuk apa, ini untuk apa, pisang untuk apa, itu pasti ada makna khususnya. Nah, sementara di sisi lain kita juga tahu dari sejarah bahwa upacara-upacara Hindu maupun Buddha yang diterapkan di berbagai candi, seumpama di masa Singasari itu juga sebetulnya sebagian juga untuk memperingati atau memuja roh leluhur. Misalnya serada itu upacara 12 tahun sekali untuk pendarmaan atau seorang raja yang udah meninggal ditasbihkan atau didarmakan di suatu candi. Jadi upacara besar dilakukan di candi itu. Nah, mereka percaya candi itu ketika dilakukan ritus, roh itu turun ke bilik cungkup di atap itu, lalu turun ke ke arca dewa yang dipahatkan di candi itu, lalu dilakukan upacara pemujaan. Nah, itu banyak dilakukan oleh raja-raja Jawa kuno dulu, Singosari maupun Majapahit, atau raja sebelumnya ya, 1000 tahun sebelumnya itu berkuasa. Itu juga untuk meminta kepada roh leluhur atau arca dewa yang dipahatkan di candi itu supaya bisa mensukseskan apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka gitu. Misalnya Kertanegara melakukan upacara di candi-candi di Singasari untuk suksesnya ekspedisi Pamalayu ke Sumatera mencari sekutu untuk menghadapi serbuan Mongol. Itu dilakukan serta-merta dengan megah sekali gitu. Mungkin itu. Jadi memang sebetulnya secara kebudayaan kita sudah ada itu pemujaan terhadap roh. Artinya bahwa sebenarnya kalau kita sebut itu arwah atau roh leluhur itu dari cerita yang disampaikan Manang itu ada, dan masyarakat sekarang itu meskipun leluhur itu sudah berabad-abad yang lalu sudah meninggal, itu sekarang masih bisa untuk kita komunikasi dengan mereka. Ya, saya rasa sebagian besar masyarakat kita, meski kita hidup di masa modern ya, kepercayaan itu masih ada. Dan itu pasti ada di ritus-ritus tertentu dalam fase kehidupan kita di masa modern ini. Mas Anang melihat juga di masyarakat kita saat ini bahwa gejala-gejala untuk kemudian melakukan ritual dan komunikasi dengan leluhur itu juga masih cukup banyak atau masih cukup banyak sebagai
seorang budayawan misalnya saya melihat ritus selamatan itu sebetulnya masih sisa tradisi dari nenek moyang kita untuk memuja selamatan itu memberi salam pada roh nenek moyang sebetulnya. Lalu memberi mereka banten atau sesaji ya. Kalau di masa-masa tahun 80-90-an itu di berbagai daerah pelosok di Jawa masih banyak itu. Di setiap perempatan ditaruh sajen gitu. Entah itu cuma ketan atau rokok lisong gitu, kopi gitu. Mungkin sekarang agak menyurut karena memang tradisi Islam agak menguat sekarang, karena pengaruh dari kampanye dari Arab Saudi kuat sekali ya. Jadi ada gerakan Islamisme yang memurnikan Islam itu agar kembali mendekati budaya di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi. Jadi tertekan menurut saya. Kalau kemudian kita sedikit ke katakanlah teknologi modern ya. Kalau misalnya kita menyinggung sedikit mengenai teori DNA ya. Kan DNA kita ini kan jadi yang kita punya saat ini kan dari orang tua kita. Orang tua kita itu DNA-nya kan dari nenek kakek kita. Nenek kakek kita itu kan DNA-nya juga dari istilahnya itu dari kakak yang dari buyutnya lagi dan cangkal lagi. Artinya bahwa dari sisi teknologi modern bahwa ada mungkin dan bisa terjadi bahwa DNA kita saat ini itu adalah DNA para leluhur yang sudah meninggal. Ya, itukah yang barangkali memungkinkan kita juga bisa jadi komunikasi saya misalnya. Mengutip quote dari seorang teman saya di Baduy Dalam ya. Ketika malam kita ngobrol, saya tanya, jadi kalian mengujar roh leluhur? Iya, mereka bilang. Kami menganggap roh leluhur itu adalah emanasi ya, pancaran sinar dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena kami merasa semua diri kita yang ada sekarang ini berasal dari nenek moyang, dari ayah, dari kakek, dari buyut, terus dianggap sampai gaib, maha gaib. Gitu. Jadi masih ada konektivitas ya antara kita saat ini dengan leluhur-leluhur yang sudah tingkatannya sedemikian tinggi ya. Alam gaib gitu. Tapi kan mereka sudah, kalau kita juga memakai teori modern yang menyangkut frekuensi nih ya, atau dimensi, artinya sebenarnya mereka ada di dimensi lain ya Mas ya, ada di frekuensi lain ya. Sepertinya begitu. Jadi saya melihat misalnya di pencaksilat ya, itu ada latihan namanya olahraga dulu, menyehatkan raga fisik itu sehat mungkin. Lalu tingkat kedua adalah olah rasa. Nah, olah rasa itulah di masa kita melakukan meditasi ya, menguatkan panca indera kita, pendengaran, penglihatan, perasaan kulit, kepekaan akan sekeliling, angin lewat, tahu. Nah, itu yang dilatih. Semakin tinggi nilai rasa itu akan menimbulkan yang namanya tahap terakhir, olah cipta. Olah cipta itulah yang di bukunya Ong Mariono ya, Pencaksilat Merentang Waktu, satu-satunya literatur tentang pencaksilat karena itu disertasi, yang disebut sebagai tahapan makrifat. Jadi seorang pendekar yang kelasnya udah hebat, udah nggak ngomong jurus lagi atau berkelahi secara fisik, dia ngomong kejadian. Itu yang dianggap yang paling hebat ilmunya. Jadi nggak perlu lagi kekerasan, tapi ngomong soal kedekatan kita sama Yang Maha Kuasa. Sejauh mana doa kami masing-masing dijabah. Sampai akhirnya mereka tahu, oh Anda lebih dekat. Ngalah, akhirnya aku kalah pendekar itu. Malah akhirnya belajar biasanya. Baik. Begitu. Baik, terima kasih Mas Nanang. Saya mau ke Mas Fajar nih, Mas Fajar. Ya, Pak. Kalau dengar dari ceritanya Mas Nanang itu kan mengenai leluhur, bahwa dari tradisi kebudayaan, literatur dan seterusnya kan memang leluhur itu ada dan bisa dikomunikasikan. Ya, meskipun leluhur sudah meninggal dari abad-abad yang lalu. Nah, dari pengalaman Mas Fajar nih, bagaimana sih Mas Fajar mengalami pengalaman spiritual itu dari awal mula barangkali sampai kemudian bisa merasakan entitas dari dimensi lain itu ada. Itu seperti apa? Silakan. Ini kalau pengalaman yang nyata. sedikit
bercerita gitu ya Pak. Intinya kan kalau misalkan kayak anak muda ya, seperti saya gitu, walaupun sekarang udah punya istri gitu Pak, tapi dulu kan anak muda gitu. Intinya pastilah namanya anak muda pernah mengalami kegalauan istilahnya gitu, kegelisahan. Nah gitu Mas. Jadi apa ya, di saat kan pikiran kacau, hati kacau gitu kan. Kebetulan saya dari kecil, mungkin dari leluhur saya Muslim gitu Pak. Saya pergilah ke guru ngaji gitu kan. Ke guru ngaji disuruh apa? Wirid. Pertama itu katanya kamu kalau pengen tenang belajar wirid katanya gitu. Nah dari sana saya apa ya mulai menjalankan yang disebut wirid gitu Pak. Wirid. Dengan puasa nggak Mas? Tirakat? Belum. Belum. Karena waktu itu masih nggak kuat. Jadi apa ya intinya pengen tenang aja supaya tenang tuh gimana sih, makanya nanyain gitu kan. Katanya suruh wirid, ya udah dijalanin tuh. Prosesnya itu tiap malam rutin gitu. Tiap malam rutin ya seminggu, 2 minggu sampai ke beberapa minggu itu pas apa ya saya menjalankan wirid itu memang perasaan tuh tenang gitu Mas. Ngerasa tenang terus dan anehnya tiap kali wirid gitu selama udah agak lama itu prosesnya itu dari pertama ya mungkin ada hampir apa sebulan baru ada rasa gitu. Rasa itu seperti ada sesuatu yang mendekat terhadap saya, seperti apa bulu kuduk ini nih merinding pas saya lagi menjalankan wiridan itu. Kan saya berpikir ada apa ini ya? Kenapa kok perasaan jadi begini? Tapi diberani-beraniin gitu, diterusin karena di saat apa saya ngejalanin wirid itu saya ketemu sama namanya ketenangan dan ada kenikmatan di sana Pak gitu. Jadi kenikmatan yang nggak bisa diomongin gitu Pak. Dalam hati gitu. Kayak gitu. Nah setelah agak kalau nggak salah 40 hari lebih sehari di saat saya melakukan wirid itu pas jam 12 malam tuh kayak ada yang datang. Oh. Cahaya gitu Pak. Cahaya. Malam tapi kelihatan gitu. Iya. Seperti datang gitu ke depan saya tuh. Lalu kayak apa? Sinarnya tuh benar-benar terang banget. Terang benderang. Saya nggak berani tuh pas waktu itu buka mata gitu. Terus aja malam karena takut juga apaan gitu kan. Tapi lama kelamaan sinar itu kayak berubah bentuk. Sosoknya tuh seperti apa ya kakek pakai ini sorban, bajunya putih, wajahnya tuh bersinar banget gitu Pak. Ya saya di sana kaget sampai gemeteran, badan kan gemeteran pertama kali kan ngelihat sosok yang goib kayak gitu. Bingung juga kok kenapa sih bisa ada cahaya yang datang dari atas pas waktu saya lagi wirid gitu kan. Terus datang lagi di depan saya, berubah lagi bentuknya dari tadinya cahaya ke bentuk fisik. Iya. Di sana kan kaget. Udah lama setelah dari sana. Agak-agak apa ya sadar setengah sadar gitu. Iya. Jadi bentuknya memang bentuk bentuknya manusia dari sana di sana tuh pas waktu kejadian itu belum bisa ngomong gitu, belum bisa siapa sih kamu ini kayak kunci aja gitu, gemeter kayak gitu. Oke. Ini pengalaman pertama pengalaman pertama. Pas datang itu udah kelihatan tuh fisiknya tuh ternyata ada kakek-kakek pakai sorban gitu, bercahaya. Tapi belum tahu siapa ya Mas ya? Saya belum tahu Pak. Apakah belum bisa komunikasi? Apakah itu leluhur atau bukan? Belum. Gitu ya? Cuman ada perasaan apa? Takut, gemetar, shock gitu. Oke. Terima kasih Mas Fajar. Nah ini kembali ke Mas Danang nih. Fenomena seperti ini atau kejadian spiritual seperti ini, kalau di dalam katakanlah
dari bacaan-bacaan yang pernah dibaca dan seterusnya. Pengalaman-pengalaman spiritual ini dari sisi pengetahuan, dari sisi literatur atau apapun, silakan Pak. Ya itu. Tadi yang saya bilang di pencaksilat misalnya, tahap kedua adalah setelah olahraga ya, fisik bagus, kuat, adalah olah rasa tadi. Ya. Mas Fajar udah bilang tadi. Ya. Dia wirid ya, tahapannya wirid, itu sebetulnya meditasi. Karena mengulang-ulang lafal yang sama. Dan kata-kata itu dianggap sangat suci karena itu merupakan zikir dari doa ya, dari surah Al-Quran biasanya yang diulang-ulang. Dan doa adalah ini kata adalah doa kalau dalam meditasi. Kata-kata yang diulang itu memberi sugesti ke otak. Makin lama makin dia fokus dan dia sembari melatih semua panca inderanya. Telinga dia mulai mendengar frekuensi yang dari rendah, yang biasanya cuma segini, dia yang lebih rendah lagi sampai yang lebih tinggi karena dia konsentrasi di tengah malam, dia pasti akan ngedengar tuh suara cicak jatuh aja atau semut jatuh aja juga dengar mungkin. Jadi memang itu yang ditingkatkan. Nah dari situ biasanya kalau menurut saya di teori psikologi dasar tuh curiosity manusia itu muncul. Jadi otak itu luar biasa ya. Otak itu merekam berbagai memori yang sebetulnya sudah ada di DNA kita. DNA itu ya berasal dari leluhur sebetulnya. Mungkin bayangan kakek-kakek itu muncul merupakan ingatan dulu yang pernah ada ya di Mas Fajar tentang leluhurnya. Tapi mungkin karena nggak kenal, nggak tahu, timbul rasa takut akhirnya. Karena manusia tuh selalu takut pada hal-hal baru. Apa? Semacam memori kolektif yang bisa jadi memori kolektif itu, yang dari lama. Jadi di pencaksilat tuh misalnya nih, ada yang namanya teori nyambat. Nyambat di paguron silat tuh umum biasanya. Mau jadi Bruce Lee, naik ke meja, dipanggil aja, dia konsentrasi keluar tuh jurus Bruce Lee itu. Udah mirip banget ya. Itu kehebatan manusia sebetulnya. Ketika dia melihat, mendengar dari filmnya, dia bisa menangkap esensi gerakannya si Bruce Lee. Dan itu yang direkam sama dia. Ketika dia panggil lagi, cukup dia konsentrasi, kayak kesurupan dia keluar lagi tuh gayanya. Nah itu ciri-ciri manusia. Tapi saya jadi tertarik. Ini perguruan silat dari mana nih Mas Nanang? Macam-macam saya coba begitu main. Ya, karena saya waktu itu bikin dokumenter mengenai pencaksilat. Dan saya bingung kok memang ada apa sih di balik silat ini gitu. Mereka belajar jurus tapi juga ada ilmu-ilmu yang nggak masuk akal menurut saya gitu. Bisa ngelihat masa depan lah, bisa tahu habis ini begini gitu. Tapi menarik nih Mas, tidak hanya masa depan yang dari statement terakhir masa depan. Itu juga nanti bisa bicara mengenai masa lalu juga ya. Jadi past life juga ya. Ya tapi nanti kita akan pakai tema lain mengenai past life. Silakan seru, pasti seru. Luar biasa. Oke, satu pertanyaan Mas Nanang. Apakah Mas Nanang juga pernah mengalami pengalaman seperti yang dialami oleh Mas Fajar? Saya pernah belajar ya. Di satu paguron silat Sunda, tenaga dalam. Lalu senior saya waktu itu ngajak saya ke suatu air terjun curug di daerah atasnya daerah Cimande itu, Tarik Kolot ya namanya. Namanya Curug Cijeruk, kaki Gunung Gede, Pangrango. Nah di situ di paguron kami ada jurus-jurus yang bisa ngebuka mata penglihatan katanya. Saya percaya nggak percaya, tapi ketika itu dicoba ke saya sama seperti Mas Fajar. Hanya ngelihat sinar terang gitu satu orang. Tadinya gelap aja karena memang di tengah hutan ya, di kaki gunung. Di atas itu hutan lebat gitu, gelap gulita tengah malam itu jam 1 gitu. Lalu saya disuruh konsentrasi, lalu dia bacain tuh pakai tenaga dalam, dia dibukalah katanya mata ketiga saya. Dan yang dialami adalah sama seperti Mas Fajar. Cahaya putih, lalu ada satu sosok, tapi udah habis itu mati, gelap lagi. Lalu saya dibilang nggak bisa, kamu nggak ada bakat katanya. Luar biasa. Jadi gitu aja. Luar biasa Mas Fajar. Apakah bisa dikatakan kalau misalnya pengalaman yang dialami oleh Mas Fajar itu, Mas Fajar ini bisa saya sebut seorang yang
punya kemampuan indigo? Kalau seperti itu Pak, apa ya, kejauhan Pak. Indigo itu apa, julukan buat yang udah ahli. Kalau saya kan itu apa ya, belum seperti mereka lah intinya. Kalau menurut pengalaman saya dan menurut apa ya, keyakinan saya sendiri gitu. Jadi saya tuh nggak ngelihat sebenarnya gitu Pak. Jadi beliau itu memperlihatkan dirinya kepada saya gitu. Jadi kemampuan bukan dari saya, tapi karena dari apalah mereka saya ya. intinya gitu. Saya meraba diri saya sendiri. Mata saya juga sering nonton yang nggak baik, sering apa gitu kan. Masa di apa ya, bisa melihat sosok yang begitu berkilau, begitu bercahaya. Ya kalau misalkan beliau yang nggak berkenan, saya mah nggak bakalan bisa ngelihat gitu Pak. Intinya gitu. Jadi sebenarnya inisiatif katakanlah seorang manusia atau dalam hal ini Mas Fajar, inisiatifnya itu memang datang dari para leluhur yang memang membukakan diri dan berkenan untuk memperlihatkan diri ya. Nah, kurang lebih seperti hadir itu. Ya, bukan dari kita, bukan dari kemampuan kita ya, tapi karena mereka memang ingin memperlihatkan diri ya. Seperti itu. Karena waktu apa ya? Waktu kejadian itu kalau misalkan saya sendiri kan awalnya nggak bisa melihat Mbak. Tapi kan tiba-tiba cahaya itu datang, wujudnya terlihat, terus beliau mengucapkan salam gitu. Saya jawab gitu. Nah di sana setelah saya mulai kembali ke apa ya, nggak gugup lagi kan proses pas pertamanya beliau datang itu, kondisi saya tuh benar-benar panik, benar-benar apa ya, kayak kaget, shock gitu kan. Tapi beberapa menit kemudian, alhamdulillah gitu Pak. Jadi saya kembali tenang, beliau mengucapkan salam, terus saya jawab gitu. Terus karena mungkin beliau lebih tua gitu kan, di saat misalkan hati bergejolak, bingung, cuman terasa bahagia, siapa sih yang datang? Saya ngerasa gimana ya, senang gitu Pak. Lalu saya cium tangan gitu. Nah, di sana saya menanyakan kepada beliau ini, siapakah Bapak? Saya bilang gitu. Nggak usah tahu katanya. Nggak usah tahu gitu katanya. Teruskan saja yang sekarang sedang kamu jalankan. Belajarlah buat istiqomah, bahasa beliau kayak gitu. Suatu hari nanti saya bakal balik lagi untuk menemuimu. Itu pertama kali bahasa yang beliau ucapkan kepada saya gitu Pak. Baik. Terima kasih Mas Fajar. Di pengalaman yang luar biasa ya Mas ya. Kalau boleh saya tanya, biasanya apakah bisa dikatakan bahwa ketika katakanlah seorang leluhur katakanlah begitu yang entah itu dari keluarga maupun bukan yang kemudian datang kepada kita, apakah dapat dikatakan bahwa biasanya tuh mereka itu mempunyai pesan ya, atau apa, atau mungkin sekedar rindu kepada cucunya, atau sebenarnya mereka ingin menyampaikan pesan dari pengalaman Mas Fajar? Kebanyakan sih Pak yang saya alamin itu ketika para leluhur yang datang, ya khususnya kepada saya gitu, mereka tuh seperti ingin menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan, menyampaikan sebuah apa ya, petunjuk tentang kehidupan, tentang apa yang misalkan terjadi dengan diri saya. Misalkan saya lagi bingung nih, harus bagaimana gitu. Di saat itu mereka datang dan memberikan sebuah nasihat. Ada juga yang seperti leluhur yang misalkan memberikan sebuah nasihat tapi berupa surat gitu Pak. Oke, baik. Kita sebutnya surat gaib ya. Bisa disebut seperti itu. Oke. Para pemirsa, rupanya kita diperbolehkan untuk mengetahui mengenai isi surat gaib yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Fajar.
sesuatu yang luar biasa. Namun apa isinya? Nanti kita jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.